Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia di dunia maupun di akhirat ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Oke, kali ini kita mau ngajak teman-teman sekalian itu jalan-jalan ya. Nah, vlog kali ini kita mau jalan-jalan dari saya keluar dari sebuah mall yang ada di Solo, tepatnya di Solo Paragon. Jadi saya mau keluar dari sana dan juga sampai menjemput anak saya sekolah ataupun sampai ke sekolahan atau sekolah dasar ya, yang ada di Indonesia, tepatnya di Solo ini. Jadi jom kita simak guys, jom kita istilahnya melihat bagaimana ya suasana yang ada di Solo ini ya guys ya. Mungkin teman-teman bisa nanti menilai gitu kan, hal-hal yang biasa yang mungkin teman-teman nggak biasa lihat di Malaysia tapi udah biasa nih di Solo ataupun di Indonesia. Jom kita tengok videonya, tonton dari awal sampai akhir supaya teman-teman dapat banyak pengalaman. Halo guys, ini kita baru keluar dari mall ya. Kita bayar parkir dulu. Di sini parkirnya itu mall 1 jamnya itu sekitar 3.000 4.000 lah. Terus juga istilahnya kalau lama dikit paling 5.000 seperti itu 1 jam berikutnya. Nah, di sini kita mau keluar dulu, di tap pakai ini guys ya. Pakai apa namanya? Touch and go lah kalau di Malaysia gitu kan. Nah, ini suasana jalan ya, suasana jalan menuju keluar guys ya. Nah, seperti ini. Ini suasana mallnya yang ada di Indonesia, di Solo ya guys ya. Dan kita bisa lihat ini juga lumayan rame, tapi ini hari-hari biasa ya guys ya. Kita bisa lihat mobil-mobilnya di sini. Ya, rata-rata mobil-mobil mewah biasanya kalau yang parkir di depan ini guys. Mobil-mobil mahal gitu kan. Tapi nggak tahu itu mobil mahal atau enggak ya. Nah, gitu ya guys ya. Ini penampakannya dan seperti ini. Untuk di sekitarnya itu bersih ya, kita nyaman lah istilahnya, kita lihat kanan kiri itu juga istilahnya bersih, jadi sangat-sangat bagus sekali kalau menurut saya sih untuk Mall Paragon ini ya guys ya. Nah, kita ke kanan ya, belok kanan ini, terus habis itu kita masuk ke kiri ya, karena kita mau lewat gang. Saya udah biasa lewat gang dan pengen aja ngasih tahu ke teman-teman sekalian gitu ya. Nah, ini kita lewat gang di sini guys, ada Gapuro. Nah, ini namanya Gapuro guys ya. Nah, gini guys, suasana di gang ataupun jalan kampung lah di sini ya guys ya. Nah, di sini tuh area-area deket dengan lapangan Kota Barat lah seperti itu. Nah, seperti ini bangunan-bangunannya. Ya, teman-teman bisa lihat, cuman mungkin ya di sini tidak ada kayak parkir-parkir di luar, karena rata-rata semuanya itu parkir di dalam, rata-rata punya mobil dan parkirnya di dalam gitu loh guys ya. Berbeda halnya kalau beberapa tempat itu yang teman-teman kadang lihat banyak orang yang istilahnya belum punya parkir tapi dia udah punya mobil gitu. Nah, di sini guys ada toko, kedai ya, kedai minuman di sebelah kiri tadi. Nah, seperti ini suasana perkampungan yang ada di Kota Barat tempatnya di sini. Nah, sambil menikmati guys ya. Nah, di sini biasa ada tong-tong tuh guys, ada tong. Nah, itu ya, merah putih itu. Itu kadang ban, kadang tong, kemarin tong, sekarang ban gitu. Nah, itu guys, biasanya biar orang-orang tidak ngebut, karena ini area-area perkampungan yang banyak anak-anak juga gitu. Dan di depan ini yang seperti ini, yang biru oranye itu adalah wedangan. Jadi namanya di sini tuh wedangan, tempat warung untuk makan. Ada sego kucing, ya sego bandeng dan lain sebagainya di situ. Ya, ada nasi oseng dan juga minuman-minumannya gitu guys ya. Nah, di sini kita terus berjalan. Nah, di sini area-area untuk mebel, area-area untuk percetak pembuatan kayak kursi, lemari, meja, semuanya di sini, area-area sini guys. Jadi kalau mau cari kursi, meja ya semuanya di situ mereka jual gitu kan, dan mereka buat bisa PO juga. Itu kayak gantungan baju dan lain sebagainya ya, kayak alat-alat rumah lah seperti itu. Gitu guys ya. Dan ini suasananya agak-agak mendung ya guys ya. Jadi tidak begitu panas ya.
Dan di sini kita ada lampu merah di depan, jadi ya nungguin aja. Tertib berlalu lintas ya, cermin budaya Wong Solo, katanya seperti itu ya slogannya. Nah, di sini merah lagi, kita berhenti ya guys ya. Dan ya karena di sini tuh kalau teman-teman bisa ini, di sini tuh jarang juga orang membunyikan klakson. Jadi di Solo ini rata-rata orangnya itu kayak sabaran gitu loh guys ya. Lebih sabar gitu kan. Nah, seperti itu. Kecuali udah ijo lama 10 detik gitu terus dia diem aja main HP di mobil baru diklakson. Itu biasa kalau di Solo seperti itu. Tapi kalau udah ijo mereka udah biasa jalan seperti itu guys ya. Dan ya seperti ini suasananya, teman-teman bisa lihat kanan kirinya ya, teman-teman bisa lihat juga pengendara-pengendara motor yang banyak, cukup banyak ya. Kalau di Malaysia kan kalau kita lihat pengendara motor itu sangat sedikit sekali ya, bisa dihitung jari gitu. Kalau di sini ya setiap detik, setiap saat itu pasti ada pengendara motor seperti itu guys ya. Nah, itu mbaknya nggak pakai helm. Udah biasa di sini guys ya. Ketika istilahnya bonceng berdua, kadang nggak pakai helm yang depan, yang belakang gitu guys ya. Nah, seperti ini suasananya guys ya. Itu ada wedangan lagi yang kuning ini. Nah, itu wedangan juga. Jadi di sini itu bisa dikatakan 1000 wedangan gitu ya. Nah, ini ada juga kedai makan juga di sini spesial sambal ya. Nah, ini juga laris banget dan enak juga guys. Biasa saya juga makan di situ. Nah, ini kita belok ke kiri ya guys ya. Nah, ini ada penginapan di sini. Ini penginapan ya. Terus ini juga masuk ke masih jalan gang ataupun kampung ya. Nah, seperti ini suasana perkampungan yang ada di Indonesia, tepatnya di Solo Surakarta ini ya guys ya. Ya, bersih ya. Kita lihat bersih, enak gitu guys ya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman istilahnya melihat kayak di tempat-tempat lain yang apa namanya ya, nggak bersih gitu kan, banyak sampah, yaitu karena memang lingkungannya, orang-orangnya gitu. Tapi kalau di sini tuh rata-rata banyak yang apa namanya bersih gitu guys ya. Jarang-jarang kita melihat sampah ya. Kecuali memang kayak sampah rumah tangga itu kan mereka ada tempatnya sendiri gitu guys ya. Nah, di sini kita ada gapuro lagi nih warna krem itu namanya gapuro kalau di sini. Jadi kalau masuk gang pasti ada itu. Nah, itu guys ya, ada orang yang apa namanya mengatur lalu lintas ya. Saya belum pernah menemukan di Malaysia, tapi kalau di Indonesia udah biasa banget gitu guys ya. Ada Satlantas namanya. Jadi jalan yang tidak ada lampu merah, ada pengatur jalannya di situ, mereka akan bertugas dan digaji oleh negara gitu kan, atau ya pemerintah lah seperti itu. Ini ada tukang becak guys, nggak bisa mengayuh ya. Becak tuh di sini masih ada guys ya, becak. Kalau di sana kan tempat mungkin wisata mungkin ada. Kalau di sini masih ada. Jadi orang-orang kalau di pasar dan lain sebagainya itu masih ada becak-becak yang memuat orang ya untuk istilahnya belanja dan lain sebagainya. Ini flyover Manahan ya. Ini ada stadion Manahan sebelah kanan kita yang ketutup pohon itu. Biasa kalau mereka tanding-tanding tuh di sini guys. Timnas Indonesia dan seluruh Indonesia tuh banyak kan, nah itu kelihatan kan. Nah, gini guys. Suasana jalan kota ya, anggaplah jalan kota. Ya memang jalan kota ini guys ya, jalan yang ada di Manahan ini sangat-sangat besar sekali ya. Ada 2 jalur di sini kanan dan kiri. Dan seperti inilah suasananya guys ya, teman-teman bisa lihat di situ ada tugu apa namanya itu, tugu air pancut lah dan lain sebagainya gitu. Ada tugu orang yang duduk di situ juga, saya kurang tahu namanya karena jarang banget saya ke situ. Dan seperti inilah suasana jalan yang ada di Solo guys. Bersih kan? Nah, seperti itu. Lampu hijau kita terabas. Lampu merah kita berhenti dong, ya kan? Nah, seperti ini guys. Itu ada kantor polisi dan juga ada rumah sakit di situ guys ya. Kita bisa lihat semuanya. Itu ada lotis ya, kiri jalan. Banyak banget lah ya, hal-hal yang mungkin teman-teman tidak temukan di Malaysia tapi menemukannya di jalanan di Indonesia gitu ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini sekolah ya sebelah kiri itu, yang pagar-pagar tuh itu sekolah guys ya. Nah, seperti ini motor di mana-mana. Jadi memang kalau di Solo tuh lebih tertib ya guys ya. Untuk orang-orang berkendara itu lebih tertib gitu.
Oke, ini lampu merah lagi dan kita menuju ke sekolah ini guys ya, ke sekolah anak saya yang istilahnya menjemput anak saya sekolah gitu guys ya. Nah, seperti itu. Dan ini Manahan, ada orang patung memanah itu, dan juga ini pom bensin Manahan yang biasa terkenal. Yang kalau orang ke Solo pasti pom bensin Manahan gitu, ancer-ancernya ataupun patokannya gitu lah guys ya. Dan di sini suasananya ini jalan kayak sama, hampir jalan utama juga. Tapi di sini lebih kecil ya guys ya. Jadi tidak sama dengan jalan yang besar tadi, lebih sempit sedikit gitu kan. Dan juga apa namanya, kanan kirinya juga banyak istilahnya kedai-kedai di sini guys. Kalau tadi kan pohon-pohon, tapi di sini kedai-kedai seperti itu guys. Ya, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat ini rame juga, ada motor-motor parkir semua gitu kan. Tapi kanan kirinya kalau kita lihat ya bersih gitu guys, karena jarang sekali lingkungan di sini itu yang buang sampah sembarangan ya. Terutamanya di Solo itu alhamdulillah kita menjaga lingkungan seperti itu guys ya. Nah, seperti itu. Karena ada DKP-nya di sini guys, ada yang bersih-bersih jalannya itu ada gitu, aktif mereka. Nah, seperti makanya jalanan di Solo itu bersih guys. Seperti itu nih Lokananta, kiri jalan tuh restoran besar yang viral dan juga banyak artis-artis juga di situ guys ya. Kalau saya nggak berani makan di situ, mahal banget. Begitulah guys ya. Di sini suasananya sangat-sangat enak ya karena mendung ya. Jadi seperti ini suasana perjalanan kita di siang hari. Ini jam sekitar jam 2, jam 1 ya. Jam 1 setengah 2 lah seperti itu. Setelah lepas dari mall tadi itu saya jam 1-an, jam 1.30 ya, sekitar mau jam 2 lah. Jadi ini biasa mendung di sini. Nah, kita belok kanan di sini guys ya. Nah, biasanya di sini juga ada Satlantas, tapi di sini mungkin lagi istirahat ya. Satlantas itu orang-orang yang ngatur jalan juga di situ. Nah, gitu guys. Di sini kita bisa lihat juga ya, kanan kirinya teman-teman bisa lihat. Begitulah pemandangan yang ada di Solo ini ya guys ya. Ini kameranya kadang cerang, kadang enggak gitu. Memang agak-agak gimana gitu ya guys ya. Tapi ini kayak ori sih, kayak istilahnya real gitu. Kalau kita lihat warna-warnanya itu hampir sama aja. Cuman kadang kalau lihat ada apa namanya itu kecerahan, dia akan cerah sendiri gitu. Ya, menurut teman-teman gimana? Silahkan aja komen di bawah ya guys ya. Kalau teman-teman mau lihat ataupun suka dengan konten-konten seperti ini. Nah, ini ada gapuro lagi guys. Gapuranya itu beda-beda setiap kampung ya, setiap gang. Nah, di situ teman-teman bisa komen lah kalau teman-teman suka dengan vlog-vlog kayak gini atau melihat apa namanya ya guys ya, kampung lah kayak gitu ya, kampung-kampung yang ada di Indonesia, jalan-jalan yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman suka, langsung aja di like, di subscribe, dan juga ditonton videonya, di share kemana-mana ya guys ya, ke sosial media teman-teman, ke WhatsApp dan lain sebagainya. Gitu ya guys ya. Dan ya ini udah mau hampir sampai, dan mungkin saya mau nunjukin gitu kan sekolah yang ada di Indonesia. Nah, di sini gangnya seperti ini ya guys ya, bersih juga ya, jarang ada sampah di sini. Karena lingkungan sekolah juga, mereka juga menjaga kebersihan gitu loh guys ya. Nah, ini sekolahnya sebelah kiri ini guys ya. Nah, gitu guys, seperti inilah suasananya. Nah, ini kita masuk, kita parkir di dalam. Nih, suasana sekolah yang ada di Indonesia guys ya. Jadi mantap banget ya, bangunannya tuh tinggi besar gitu kan ya. Lantai 3 ini guys, 1 2 3 ya, bener kan, lantai 3 kita parkir di sini. Dan kita bisa lihat ya, kita kalau masuk ke sini harus dimatiin mesin mobilnya seperti itu ya guys ya. Nah, itu mobilnya kita iniin juga gitu. Gitulah guys ya, kita parkir. Habis itu teman-teman bisa lihat sekelilingnya. Saya nggak turun di sini guys karena masih sepi banget, gak ada orang. Jadi kayak gimana gitu loh guys ya. Jadi kita bisa apa namanya, lihatlah sekitar sekolah ini ya guys ya. Nah, ini sangat cantik sekali warnanya. Tuh ada orang juga yang mau masuk kayak gitulah guys ya. Nah, seperti inilah suasananya guys. Gitu. Jadi orang-orang yang istilahnya jemput ya bakalan parkir di dalam ini guys. Oke.
Oke, mantap kan? Semoga teman-teman suka. Jangan lupa subscribe dan share. Thank you. Oke guys, sudah selesai kan? Dan itulah tadi ya guys ya, suasana sekolah yang ada di Indonesia dan suasana jalan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana keindahan ya jalanan, dan juga istilahnya mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak ada di Malaysia tapi ada di Indonesia. Mungkin tidak biasa di Malaysia tapi biasa di Indonesia. Nah, teman-teman bisa komen dapat apa aja daripada video ini. Nah, komen aja di bawah ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.